Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Terjaring operasi Patuh Singgalang, puluhan sepeda motor milik pebalap liar di Padang ditahan polisi. 2 pemuda pengedar ganja di Pasaman ditangkap polisi. Salah satunya penjual kopi keliling. Lanjutan sidang kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Jaksa penuntut umum membacakan replik. Sejumlah polisi dari Satreskrim dan Satlantas Polresta Padang harus melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan aksi balap liar yang dilakukan para remaja di Jalan Khatib Sulaiman, pusat Kota Padang, pada Jumat dini hari pekan lalu. Para pelaku balap liar yang didominasi anak di bawah umur ini kocar-kacir mengetahui kedatangan polisi. Bahkan para pelaku kabur ke dalam sebuah SPBU hingga jalan-jalan sempit di kawasan jalan utama Kota Padang itu. Dalam operasi Patuh Singgalang 2025 yang digelar Polresta Padang kali ini, polisi menjaring puluhan sepeda motor dengan knalpot bising. Seluruh kendaraan yang ditahan selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diberi surat bukti pelanggaran. Sementara itu, guna menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, jalan utama Kota Padang itu harus ditutup sementara oleh polisi. Sejak lama, ruas Jalan Khatib Sulaiman itu telah menjadi lokasi andalan para pelaku balap liar untuk beraksi. Aksinya ini telah meresahkan pengendara lain hingga masyarakat. Pengendara yang diduga akan melaksanakan balap-balap liar, knalpot brong, dan juga ini dalam rangka operasi patuh, sehingga kendaraan yang tidak lengkap kendaraannya kita amankan juga. Polresta Padang akan terus melakukan razia serupa yang sering dijadikan tempat para pelaku balap liar karena mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman menangkap seorang pemuda yang bernama Hasbi dan berprofesi sebagai penjual kopi keliling di Jorong Kapalokoto, Nagari Durian Tinggi, Pasaman pada Rabu malam. Saat digeledah ditemukan 2 bungkus ganja di kantong celananya. Penangkapan Hasbi berdasarkan informasi dari tersangka pengedar ganja lainnya, Nanda, yang lebih dulu ditangkap tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman di rumahnya di Durian Tinggi. Total barang bukti yang disita berjumlah 7 paket ganja kering. Ternyata menjual kopi keliling hanya sebagai modus untuk penyamaran. Sejatinya, Hasbi menjual ganja kepada siswa sekolah menengah atas di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Tentang penangkapan 2 orang tersangka pengedar dan pemakai narkotika golongan 1 jenis ganja. Jadi yang pertama tersangka atas nama Wanda dan yang kedua atas nama Hasbi. Mereka berdua dikenakan pasal 114 dan pasal 111, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Pengadilan Negeri Pariaman menggelar sidang kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan terdakwa IS terhadap gadis penjual gorengan, NKS, di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan replik atau tanggapan jaksa atas nota pembelaan kuasa hukum terdakwa. Terdakwa IS yang didampingi kuasa hukumnya tertunduk ketika jaksa membacakan tanggapannya. Proses sidang terlihat tegang saat jaksa membacakan jawaban secara bergantian
atas pembelaan yang diberikan kuasa hukum terdakwa. Menurut jaksa, pembelaan yang disampaikan kuasa hukum pada sidang sebelumnya terkesan sangat dipaksakan dan hanya memberikan opini yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Tadi telah membacakan replik, yaitu jawaban atas nota pembelaan dari tim penasihat hukum yang pada intinya dari pledoi penasihat hukum tersebut adanya memaksakan kehendak atau opini yang menyesatkan dari fakta-fakta yang telah tersaji di pengadilan. Jadi kami meluruskan kembali bahwasanya fakta yang terjadi di persidangan sebelumnya tidak seperti itu. Kuasa hukum terdakwa menyatakan tuntutan jaksa yang menerapkan pasal 340 atau pasal pembunuhan berencana tidak tepat karena bukti-bukti dan keterangan para saksi di persidangan tidak memenuhi unsur berencana. Bersepakat untuk tetap melanjutkan kepada pasal 351 ayat 3. Kenapa, Bu? Karena memang tidak terbukti atas apa yang dituduhkan oleh JPU terhadap klien kami sesuai dengan dakwaan yang dibacakan dan tuntutan yang beliau bacakan. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Deddy Kuswara dilanjutkan Selasa besok dengan agenda pembacaan duplik atau jawaban dari kuasa hukum terdakwa. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Hingga Minggu sore, kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung, Muaro Pokai, dan Lubuak Gadang, Nagari, Pintu Padang, Kecamatan Matpat, Tunggul, Pasaman, masih terus terjadi. Api menyala pada 3 titik lokasi dan terus meluas. Lambatnya proses pemadaman kebakaran hutan lindung itu disebabkan petugas terkendala akses jalan masuk ke lokasi serta peralatan pemadaman yang dimiliki. Lokasi kebakaran tidak dapat dijangkau tim gabungan. Terlebih, sumber air juga jauh dari lokasi. Tidak hanya itu, akses jalan ke lokasi kebakaran butuh waktu 1 jam dengan mengendarai sepeda motor dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 2 jam dengan jalan yang cukup terjal. Selama di lokasi, tim hanya bisa memantau titik api menggunakan pesawat nirawak. Namun untuk pemadaman sama sekali belum bisa dilakukan. Saat ini tim gabungan membutuhkan peralatan yang memadai untuk memadamkan api, seperti helikopter yang membawa air untuk memadamkan kebakaran, atau operasi modifikasi cuaca dengan menurunkan hujan buatan. Kalau hasilnya untuk memadamkan secara langsung biarpun secara memakai dengan tenaga alat mekanis dan juga peralatan manual, tidak bisa sampai kita nggak bisa kita bawa peralatan tersebut ke lokasi karena jarak tempuh dengan akses jalan yang sangat susah. Kebakaran itu terjadi di lokasi yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Riau. Fauzan melaporkan dari Pasaman.